Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ormas SDN 504. Di sini saya akan membacakan urutan acara, yaitu dalam rangka acara pemberdayaan komunitas sekolah dengan pemetaan aset sekolah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Rasulullah SAW. Acara yang pertama adalah pembukaan doa bersama, kedua sambutan kepala sekolah tadi sudah disampaikan, ketiga acara utama yang akan disajikan atau penyajinya adalah Ibu SPD, keempat kepada komite dipersilakan memberikan masukan atau ide untuk sekolah dan aset sekolah serta pemanfaatannya. Jadi dari ibu-ibu disilakan memberikan ide atau masukannya. Yang kelima penutup doa. Jadi untuk acara pertama mari kita sama-sama membacakan alhamdulillah. Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Untuk langsung saja ya, acara utamanya itu pemberdayaan komunitas sekolah dengan pemetaan aset sekolah akan disampaikan oleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin ila akhir hadis. Yang saya hormati seluruh staf SDN Simpangan 04, juga yang saya banggakan para wali murid, koordinator kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang saya nggak sebutin satu-satu. Kalau disebutin mah habis sebutin. Namun begitu nggak ngurangin rasa hormat gitu ya, rasa takzim, rasa haru. Pemetaan aset sekolah akan disampaikan oleh Bu SPD. Terima kasih. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ibu-ibu untuk waktunya, karena ini acaranya memang mendadak sekali. Saya bilang kemarin sama Persib itu Pak Sabtu ya gitu, yang kan Sabtu kan agak lowong ya. Terus Sabtu saya mau pergi, udah besok aja, langsung besok. Jadi saya langsung bikin presentasi, langsung nyiapin segala macam. Jadi memang ya seperti itulah serba mendadak. Jadi tapi kalau digerakin cepat
selesai deh gitu. Saya juga pengennya nggak lama karena kan kasihan juga ibu waktunya terpakai ya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya, untuk waktunya. Mohon maaf kalau hidangannya cuma sekedar ada segitu aja. Baik, kita mulai ya. Kali ini sebenarnya saya itu di sini ingin mengenalkan aset sekolah. Ya, aset sekolah. Aset sekolah itu sebenarnya nanti ibu sampaikan kepada yang lain juga ya. Ibu kan sini kelas ya. Aset sekolah itu apa sih? Yang kita tahu kan aset itu duit, ya kan? Duit enggak bu. Aset itu enggak cuma duit. Ya, justru aset itu adalah hidup kita sendiri. Jadi di sini judulnya pemberdayaan komunitas sekolah, punya kayak perpustakaan, punya terus kayak ruang-ruang apa sih? Alat komputer, ya benar itu. Nah kalau misalnya punya apa sih referensi CSR atau CSR perusahaan gitu ya, boleh tuh silakan. Tapi komunikasi dulu. Boleh dengan kepala sekolah atau dengan guru-guru. Saya kan kerja di sini bu di PT ini. Boleh nggak? Saya ngajuin ini nih. Sebenarnya tanah yang di situ, tanah yang bekas Bu Hemi itu hanya simpangan 4. Nah iya, kita masih banyak ya kayak orang kita nggak punya, ya kan terus nggak punya. Ini kemarin kalau AKA itu sampai sini sempit. Kasihan ya anak-anak kayak kalau gitu. Nah itu kan kita nggak cuma saya sendiri bu yang menggerakkan kan, ya mungkin ibu-ibu atau bapak-bapaknya punya koneksi direktur, bikin proposal ya kan, bikin proposal mengajukan sekolah kami membutuhkan laboratorium gitu, boleh bicarakan seperti itu ya. Kemudian modal lingkungan alam, tanah kosong. Sebenarnya tanah kosong kita itu di sana juga punya. Kan belum ada, maksudnya belum ada yang, pokoknya kalau misalnya wali murid yang ada yang mulai aja, ayo bikin gitu lah. Dimanfaatkan sebagai lahan untuk kegiatan belajar dan penguatan karakter kepada murid untuk melestarikan lingkungan. Oke, kemudian modal finansial finansial itu udah tahu ya, bos ya. Terus kemudian juga dari komite sekolah seperti kemarin kita kenaikan kelas, itu kemarin gunaan apa sih lupa saya. Uang kenaikan kelas kemudian apa ya? Ada unduran nggak? Enggak ya? Ada ya? Oh tapi saya nggak tahu ya berapa nominalnya ya. Ya berarti dari komite aja ya. Iya. Itu fungsinya komite itu jadi ibu yang ingin program ini, ibu yang melaksanakan, dan kita guru mensupport gitu. Kemudian program politiknya, nah kita untuk pembelajaran ada kantor desa, ada pelajaran kantor desa, ada pelajaran PKN kita kantor desa. Jadi nggak harus di kelas aja gitu. Kalau saya sih anak-anak ya coba tulis nama ZB siapa di situ ada papannya ya. Terus luas lingkungan luas apa simpangan 04 kan ada di situ. Jadi kita manfaatin kayak simpangan 2 Cikut, apa fungsinya kok kita kok Cikut dan simpangan 2 kenapa kita namanya touring kelas kesemaan 2. Kita lihat kelasnya, oh kelasnya seperti ini, bagus gitu. Nanti mau bikin di kelas seperti ini gitu. Nah itu namanya study tour tingkat ini yang kita belajar. Simpangan 5 juga sama. Kita kan tetangga kita ya. Wah simpangan 5 tuh punya apa gitu tanamannya gitu. Oh kita juga mau nanam kayak gitu. Kita kan juga punya halaman. Walaupun halaman ini belakang cuma sempit, kan bisa digantung. Ya bisa lah cuma sekarang hidroponik atau pakai apalah ya cuma sekarang gitu. Asal dari itunya aja. Kemudian Polres Bekasi kita bisa mengundang kepala kepolisian untuk kesini untuk bersosialisasi bagaimana cara apa sih menggunakan helm atau menggunakan apa anak-anak kenapa harus pakai helm gitu kan. Terus puskesmas, kalau puskesmas kan memang sudah rutin di sini ya suntik ya kalau ada itu. Kemudian modal agama dan budaya kita suka merayakan hari besar keagamaan, kemudian kegiatan keagamaan lainnya dapat dioptimalkan, maksudnya kegiatan agamanya itu bisa kita punya lapangan, karena kita udah jalan ya sholat duha
Tapi mungkin ada kegiatan lain dari idenya ya. Kalau kita kan yang namanya manusia apalagi sibuk. Kalau ibu dulu mungkin idenya lebih ada. Ya mungkin kalau ada orang yang merasa biasa-biasa aja, ya biasa aja. Tapi mungkin ada ibu-ibu ini bekas aktivis dulu kan, ya saya nggak tahu, ya kan? Oh, saya tuh ide saya sebenarnya banyak, gitu. Ide saya banyak, silakan bu, dituangkan, dilampiaskan, jangan dipendam saja gitu. Itu untuk perkembangan anak-anak kita juga, untuk kemaslahatan kita juga kan, anak-anak kita. Apalagi misalnya yang di sini sampai 7 turun, anaknya 7-7-nya di sini gantian lah sampai berapa tahun berarti kan? Ya. Oke. Jadi apa kita ibu maksudnya ekosistem sekolah apa? Maksudnya komunitas kita ngapain bu? Nih. Apa yang harus kita lakukan sebagai salah satu sumber sebagai salah satu sekolah dan sebagai salah satu komunitas sekolah maksudnya ya, dalam mengelola sumber daya sekolah secara efektif dan efisien. Nah, kita satunya itu yang memberikan kontribusinya. Kalau nggak harus uang, nggak harus tenaga, ngomong aja, bu, saya pengen ini anak saya ada ini bu, yang arisan ya. Arisan menjadi banyak utang. Tapi yang kedua, seberapa besar dampak dari fasilitas yang sekolah miliki untuk memfasilitasi proses pembelajaran guru? Besar sekali bu. Ya. Jadi kalau misalnya kegiatan yang kita lakukan itu anak-anak lebih apa ya? Beda, keterampilan lebih terasah ya. Walaupun sekedar mereka cuma yang saya praktekkan cuma capek, cuma gitu doang, ya kecil, tapi itu membekas di diri dia. Jadi mereka ada cerita ketika dia cerita, oh dulu ibu pernah capek sampai panen tomat gitu kan. Nah nanti saya berharapnya dia itu akan melakukan hal yang sama di rumahnya. Dia akan membawa kebiasaan yang dilakukan di sekolah, dibawa kegiatan sholat duha, dibawa sampai rumah. Itu yang paling pembelajaran yang paling penting, bukan yang sekarang materi teori matematika apa segala macam, tapi lebih karakter. Dia mencintai lingkungan, dia mencintai kebersihan gitu. Kemudian sudahkah sekolah memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar? Bagaimana pemanfaatannya? Sudah maksimal belum? Iya belum. Ya, karena kita merasa guru ya tenang, wali murid tenang, senang semuanya. Ya makanya itu. Jadi kemarin udah beberapa itu memang harus ada yang juga. Kita kan saya sudah memberdayakan ya aset-aset itu ya lapangan kayak sholat duha gitu, memberdayakan siswa-siswanya juga untuk jadi muazin ya. Jadi di situ pembentukan karakternya yang sholat duha itu mudah-mudahan mereka menjadi terbiasa sholat duha di rumah. Iya mas saya biasa sholat duha gitu. Terus hadisnya apa? Hadisnya itu kan bentuk sebuah nasihat ya dari Rasulullah ke kita. Jadi nasihatnya nanti hadisnya itu berganti-ganti. Nanti ada hadis ya yang suka sekolah ngaji itu mah tahu lah gitu. Jadi maksudnya di SD diulas lagi supaya mereka ternyata tuh hadis Rasulullah seperti ini. Kita misalnya nggak boleh marah, atau misalnya tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Nah itu hikmahnya gitu. Jadi ada apa sih, ada pesan di dalamnya. Ya, jadi nggak cuma sholat duha aja, tetapi juga ada penerapan keterampilan hidup ya yang dibawa dia. Oke, kemudian senang itu biasa ya. Terus pramuka kebetulan nih kakak pembinanya lagi PPG, jadi kayak apa ya, jadi berhenti. Terus ditambah lagi saya lagi begini gitu. Terus yang kelasnya itu harusnya Pak Ipul sama Bu Vita ya. Jadi Bu Vita ngeganti Pak Wawan, dia kan PPG 3 bulan. Pak Wawan gak ngajar jadinya. Jadi capek.
Senin sampai mana dari Senin sampai Sabtu ya, pagi sampai sore. Gitu, jadi ya udah mungkin dibuka dulu pramuganya gitu. Oke, nah sebenarnya kita ada, nah ini mau rencana nih. Tapi yang kebun semangat ini sudah berjalan sama saya. Nah ibu-ibu jangan cuma kelas saya aja. Saya juga mau dong gitu tanam. Tapi nggak bagian lapak bu. Kayak perpustakaan belum punya, terus kayak ruang-ruang apa sih? Alat komputer ya, benar gitu. Nah kalau ibu kalau misalnya punya apa sih referensi CSR atau CSR perusahaan gitu ya, boleh tuh silakan. Tapi komunikasi dulu, boleh dengan kepala sekolah atau dengan guru. Bu, saya kan kerja di sini bu di PT ini, boleh nggak saya ngajuin ini nih. Sebenarnya tanah yang di situ, tanah yang bekas Bu Hemi itu ya simpangan 4. Nah iya, kita masih banyak ya kayak lab kita nggak punya ya kan, terus nggak punya. Jadi kemarin kalau AKI itu sampai sini sempit, kasihan ya anak-anak kayak kalau gitu. Nah itu kan kita nggak cuma saya sendiri bu yang menggerakkan kan, ya mungkin ibu-ibu atau bapak-bapaknya punya koneksi direktur, bikin proposal ya kan, bikin proposal mengajukan sekolah kami membutuhkan laboratorium gitu, boleh bicarakan seperti itu ya. Kemudian modal lingkungan alam, tanah kosong. Sebenarnya tanah kosong ini tuh di sana juga punya, kan belum ada, maksudnya belum ada yang, pokoknya kalau misalnya oleh murid yang ada yang mulai aja, ayo bikin gitu kan. Dimanfaatkan sebagai lahan untuk kegiatan belajar dan penguatan karakter kepada murid untuk melestarikan lingkungan. Oke, kemudian modal finansial, sudah finansial itu udah tahu ya, bos ya. Terus kemudian juga dari komite sekolah seperti kemarin kita kenaikan kelas, itu kemarin udunan apa sih, lupa saya. Waktu kenaikan kelas udunan apa ya? Ada udunan nggak? Enggak ya? Ada ya? Oh tapi saya nggak tahu ya berapa nominalnya ya. Ya berarti dari komite aja ya. Iya, itu fungsinya komite itu jadi ibu yang ingin program ini, ibu yang melaksanakan, dan kita dulu mensupport gitu. Kemudian program politiknya, nah kita untuk pembelajaran ada kantor desa, ada pelajaran kantor desa, ada pelajaran PKN, kita ke kantor desa. Jadi nggak harus di kelas aja gitu. Kalau saya sih anak-anak ya, coba tulis nama ZB siapa, di situ ada papannya ya. Terus luas lingkungan, luas apa simpangan 04 kan ada di situ. Jadi kita manfaatin kayak simpangan 2 Cikut, apa fungsinya kok kita kok Cikut dan simpangan 2, kenapa kita namanya touring kelas kesemaan 2. Kita lihat kelasnya, oh kelasnya seperti ini, bagus gitu. Nanti mau bikin di kelas seperti ini gitu. Nah itu namanya study tour tingkat ini yang dekat aja. Simpang 5 juga sama. Kita kan tetangga kita ya. Wah Simpang 5 tuh punya apa gitu tanamannya gitu. Oh kita juga mau nanam kayak gitu. Kita kan juga punya halaman. Walaupun halaman ini halaman cuma sempit, kan bisa dibantu. Ya bisa lah cuma sekarang hidroponik atau pakai apalah ya cuma sekarang gitu. Asal dari itunya aja. Kemudian Polres Bekasi kita bisa mengundang kepala kepolisian untuk kesini untuk bersosialisasi bagaimana cara apa sih menggunakan helm atau menggunakan apa anak-anak kenapa harus pakai helm gitu kan. Terus puskesmas, kalau puskesmas kan memang sudah rutin di sini ya suntik ya kalau ada itu. Kemudian modal agama dan budaya, kita suka merayakan hari besar keagamaan, kemudian kegiatan keagamaan lainnya dapat dioptimalkan. Maksudnya kegiatan agamanya itu bisa kita punya lapangan, karena kita udah jalan ya sholat duha, tapi mungkin ada kegiatan lain dari idenya ya. Kalau kita kan yang namanya manusia apalagi sibuk, kalau ibu mungkin idenya lebih ada ya. Mungkin kalau ada orang yang merasa biasa-biasa aja ya biasa aja, tapi mungkin ada ibu-ibu ini bekas aktivis dulu kan ya, saya nggak tahu ya kan. Oh saya tuh ide saya sebenarnya
banyak gitu, ide saya banyak, silakan Bu, dituangkan, dilampiaskan. Jangan dipendam saja gitu. Itu untuk perkembangan anak-anak kita juga, untuk kemaslahatan kita juga kan, anak-anak kita. Apalagi misalnya yang di sini sampai 7 turun, anaknya 7-7-nya di sini gantian lah, sampai berapa tahun berarti kan? Ya. Oke. Jadi apa kita ibu, maksudnya ekosistem sekolah apa? Maksudnya komunitas kita ngapain Bu? Apa yang harus kita lakukan sebagai salah satu sumber, sebagai salah satu sekolah dan sebagai salah satu komunitas sekolah maksudnya ya, dalam mengelola sumber daya sekolah secara efektif dan efisien. Nah, kita satunya itu yang memberikan kontribusinya. Kalau nggak harus uang, nggak harus tenaga, ngomong aja, Bu, saya pengen ini, anak saya ada ini loh, yang arisan ya. Arisan jadi banyak utang. Tapi yang kedua, seberapa besar dampak dari fasilitas yang sekolah miliki untuk memfasilitasi proses pembelajaran guru? Besar sekali Bu. Ya. Jadi kalau misalnya kegiatan yang kita lakukan itu, anak-anak lebih beda, keterampilan lebih terasah ya. Walaupun sekedar mereka cuma yang saya praktekkan cuma capek, cuma gitu doang, yang kecil, tapi itu membekas di diri dia. Jadi mereka ada cerita ketika dia cerita, oh dulu ibu pernah capek sampai panen tomat gitu kan. Nah nanti saya berharapnya dia itu akan melakukan hal yang sama di rumahnya. Dia akan membawa kebiasaan yang dilakukan di sekolah, dibawa kayak kegiatan sholat duha, dibawa sampai rumah. Itu yang paling pembelajaran yang paling penting, bukan yang sekarang materi teori matematika atau segala macam, tapi lebih karakter. Dia mencintai lingkungan, dia mencintai kebersihan gitu. Kemudian sudahkah sekolah memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar? Bagaimana pemanfaatannya? Sudah maksimal belum? Iya, belum. Ya, karena kita merasa guru ya tenang, wali murid tenang, senang semuanya. Ya makanya gitu. Jadi kemarin udah beberapa itu memang harus ada yang juga. Kita kan saya sudah memberdayakan ya aset-aset itu ya, lapangan kayak sholat duha gitu, memberdayakan siswa-siswanya juga untuk jadi muazin ya. Jadi di situ pembentukan karakternya yang sholat duha itu, mudah-mudahan mereka menjadi terbiasa sholat duha di rumah. Iya, saya bisa sholat duha gitu. Terus hadisnya apa? Hadisnya itu kan bentuk sebuah nasihat ya dari Rasulullah ke kita. Jadi nasihatnya nanti hadisnya itu berganti-ganti. Nanti ada hadis ya yang suka sekolah ngaji itu mah tahu lah gitu. Jadi maksudnya di SD diulas lagi supaya mereka, oh ternyata tuh hadis Rasulullah seperti ini. Kita misalnya nggak boleh marah, atau misalnya tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Nah itu gimana gitu. Jadi ada pesan di dalamnya. Ya, jadi nggak cuma sholat duha aja, tetapi juga ada penerapan keterampilan hidup ya yang dibawa dia. Oke, kemudian senang biasa ya. Terus pramuka kebetulan nih kakak pembinanya lagi PPG, jadi kayak jadi berhenti. Terus ditambah lagi saya lagi begini gitu. Terus yang kelasnya kita harusnya Pak Ipul sama Bu Vita ya. Jadi Bu Vita ngeganti Pak Wawan, dia kan PPG 3 bulan. Wawan gak ngajar jadinya. Jadi capek. Senin sampai dari Senin sampai Sabtu ya, pagi sampai sore. Gitu. Jadi udah mungkin dibuka dulu pramukanya gitu. Oke. Nah, sebenarnya kita ada. Nah, ini mau rencana nih. Tapi yang kebun semangat ini sudah berjalan sama saya. Nah, ibu-ibu jangan cuma kelas saya aja. Saya juga mau dong, nanti tanam